Tapi pesan dulu, misalnya. Jadi pesan itu atau wasiat itu kan ada dua. Ada wasiat harta, ada wasiat yang bukan harta. Wasiat yang bukan harta misalnya, nanti saya kalau meninggal, saya ingin dikubur di kampung halaman. Nah, itu kan permintaan nggak ada nilai uangnya ya kan, maksudnya nggak menyangkut harta. Tapi kalau misalnya wasiatnya gini, ini rumah ini nanti kamu bagi dua dengan si X gitu. Nah itu wasiat. Tapi catatannya kalau wasiat itu anak-anak tidak diberikan kepada ahli waris. Makanya harus diucapkan sebelum meninggal. Dan jumlahnya tidak boleh lebih dari 1/3 dari seluruh harta warisan. Nah, jadi artinya apa? Ketika orang berwasiat harta, maksimal 1/3 dari seluruh hartanya. Nggak boleh banyak-banyak. Yang 2/3 tetap untuk ahli waris. Jadi kalau ahli waris itu nggak pakai diwasiatin, pasti dapat, harus dapat. Tapi kalau wasiat itu harus diucapkan atau harus ditulis. Kalau harta harus ditulis. Dan jumlahnya tidak boleh lebih dari 1/3 dari seluruh harta si pewaris. Karena tetap harus mengutamakan ahli waris. Gitu. Jadi ya contohnya gitu, misalnya ada seorang yang sudah suaminya meninggal, dia hidup udah tua misalnya, udah lansia, anaknya di luar kota atau bahkan di luar negeri, dia sendiri kemudian diurusin tuh sama tetangganya dengan setia ngurusin gitu ya. Nah boleh tuh dikasih wasiat, nanti sebagian rumah ini gitu, tapi harus diucapkan di depan anak-anaknya ya, anak-anaknya kan sebagai ahli waris. Semua warisan ke anak-anak, tapi nah ada sebagian kamu kasih kepada X ini yang merawat saya. Ya, kasih sepantasnya misalnya. Bahkan ada, ini kasih dia misalnya senilai gelang 10 gram misalnya. Ya cuman gitu. Itu wasiat. Jadi nggak banyak. Kalau ahli waris nggak pakai diwasiatin karena otomatis dapat. Ya, sehingga wasiat itu untuk yang bukan ahli waris. Itu perjanjian-perjanjian yang kayak gitu anak-anak itu. Jadi terkait hibah itu satu pihak. Kemudian jenis yang kedua, perjanjian itu dua pihak. Jadi kalau dua pihak itu tadi sudah saya sampaikan, debitur ya kreditur, kreditur ya debitur. Misalnya dalam jual beli itu kan saling. Penjual posisinya debitur ketika harus menyerahkan barang yang dijual. Posisi dia kreditur ketika dia menerima uang. Pembeli posisi dia debitur ketika dia menyerahkan uangnya kepada penjual. Dan posisi dia sebagai kreditur ketika dia menerima barang yang dia beli. Jadi saling. Itu makanya disebut timbal balik. Sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut. Ibu, maaf mau bertanya. Iya. Apa? Saya Syahifah, Bu, mau bertanya. Kalau hibah tuh harus dibagi rata apa boleh nggak rata, Bu? Terserah yang punya. Misalnya ibu kamu atau ayah kamu mau bagi rata boleh, nggak rata nggak apa-apa. Suka-suka yang punya. Makanya kan tadi saya contohkan, mungkin anak nomor 1 dapat rumah, anak nomor 2 dapat ruko, yang mungkin nilainya beda. Anak nomor 3 dapat 1 pintu kos-kosan misalnya. Lo itu suka-suka, kalau mau protes ya protes saja, kenapa ayah atau ibu kok saya dapatnya ruko, itu kakak nomor 1 kok dapatnya rumah, itu boleh protes karena masih hidup. Jadi terserah yang ngasih, karena yang ngasih yang punya. Mau sama boleh, nggak sama juga boleh. Nggak ada ketentuan. Karena itu terserah pemilik yang mau menghibahkan. Begitu ya, Syahifah. Baik. Baik, Bu. Jadi nggak ada ketentuan, karena itu terserah kepada pemilik. Kalau memang dia
pengen adil di muka anak-anak, ya mungkin dibagi sama. Tapi kan kalau misalnya sudah dalam bentuk benda, itu kan nggak ada yang sama persis, kecuali kalau uang. Kalau uang bisa sama persis nih, ayah punya deposito nih, misalnya di bank nih, ya ada 70 juta misalnya. Kamu masing-masing 20 juta. 20, 60 kan, sisa 10 untuk saya pegang. Ya itu boleh aja. Mau sama, mau enggak, terserah. Begitu ya, untuk hibah. Oke. Ada lagi? Ya. Lanjut Aulia. Nah, di dalam melakukan perjanjian harus patuh pada asas-asas atau prinsip-prinsip. Ada 5 prinsip ketika kita melakukan perjanjian. Yang pertama disebut asas atau prinsip kebebasan berkontrak atau asas terbuka. Nah, ini terkait buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kan memang asasnya terbuka. Yang artinya siapapun boleh membuat perjanjian meskipun itu tidak diatur di KUH Perdata. Asalkan ada syaratnya. Tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dan peraturan yang berlaku. Nah, jadi itu buku 3 KUH Perdata itu memberikan peluang kepada kita untuk bebas melakukan perjanjian dengan siapa, tentang apa, di mana, itu bebas. Tapi 3 hal itu yang nggak boleh dilanggar. Kesusilaan, ketertiban umum, dan peraturan yang berlaku. Jadi misalnya di masyarakat itu kan udah banyak berlaku tentang leasing, kredit di bank, itu kan nggak ada di KUH Perdata. Itu perkembangan, ya. Dan itu tidak apa-apa karena memang bermanfaat bagi masyarakat, ya kan? Perusahaan-perusahaan yang membutuhkan alat, membutuhkan kendaraan, tetapi keterbatasan dana, ya, untuk menghemat biaya cukup leasing misalnya. Tapi nggak ada di KUH Perdata. Ya, itu perkembangannya. Jadi biasanya perkembangannya. Itu yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak. Jadi kontrak itu kan dalam bahasa Inggris ya, artinya perjanjian. Cuma di masyarakat kita itu disalahgunakan kontrak itu kayak ngontrak ya. Padahal ngontrak itu sewa. Secara hukum sewa itu perjanjiannya. Sewa rumah, sewa kamar. Kan sewa sebetulnya. Ya, jadi kontrak di sini adalah kebebasan untuk melakukan perjanjian. Oke. Kemudian jadi sekali lagi yang ingin bertanya boleh dipotong penjelasan saya. Yang kedua, asas konsensualisme. Dari asal kata konsensus yang artinya setuju atau persetujuan. Jadi anak-anak, sebetulnya masuknya prinsip atau asas konsensualisme ini menurut Profesor Ehens akan meningkatkan atau mempertahankan martabat manusia sebagai manusia. Jadi maksud dari asas ini adalah gini. Perjanjian itu dianggap telah terjadi atau dianggap telah lahir sejak adanya kata sepakat di antara para pihak yang melakukan perjanjian. Jadi kapan perjanjian itu lahir atau mengikat kedua belah pihak? Ketika para pihak itu sepakat. Nah, sepakat itu diwujudkan dengan apa? Bisa dengan lisan. Misalnya, oke, saya setuju gitu. Oke, saya mau. Ya. Jadi maksudnya asas ini itu anak-anak, tidak semua perjanjian itu harus ditulis. Untuk hal-hal yang kecil nilainya, itu kan cukup lisan.
ya kan? Misalnya kamu beli makanan di kantin, kan nggak itu kan perjanjian itu jual beli. Tapi kan nggak harus tertulis karena kecil nilainya. Berapa itu makanan itu misalnya, kue itu, oh 10.000, oke saya mau. Kan cukup gitu, terjadi sudah. Tapi memang untuk perjanjian-perjanjian tertentu, misalnya kredit di bank, jual beli saham, ya, dan perjanjian-perjanjian lain lah, itu memang jika ketentuannya memang mengharuskan ditulis, harus ditulis. Tapi kalau ketentuannya tidak harus ditulis, nggak apa-apa nggak ditulis. Nah, itu maksudnya apa? Asas konsensualisme itu memaksudkan bahwa supaya manusia itu bisa dipercaya ucapannya. Nah, gitu loh. Jadi ucapan kita itu, begitu kita mengatakan setuju, maka itu secara hukum mengikat. Jadi manusia itu harus bisa dipercaya ucapannya. Jadi jangan sampai udah oke, setuju, sepakat, begitu 1 minggu kemudian ketemu, gimana ini kita tindak lanjutnya gitu ya. Terus enggak, kemarin itu bercanda kok, enggak boleh gitu. Jadi apa? Kita itu kalau mau melakukan perjanjian harus kita pikirkan. Ya. Jadi menuntut kita untuk menjadi manusia yang sportif. Jadi kalau kita ya, oke, setuju, kita harus tanggung jawab dengan iyanya kita itu. Udah ngomong ya itu ya harus tanggung jawab gitu maksudnya. Ya, itu langsung mengikat. Jangan habis ya terus kemudian ketemu lagi, enggak boleh sebetulnya itu. Nah, ini jadi kalau kita lihat dalam praktek, misalnya di masyarakat desa gitu ya, ketika mereka menggarap sawah gitu, menggarap sawah tetangganya, karena mungkin tetangganya lebar gitu ya sawahnya, udah kamu garap yang 200 meter misalnya, apakah mereka itu ke notaris? Kan enggak, cukup diucapkan, kamu garap yang sebelah sana, dari batas ini sampai sana. Terus mereka garap, kita bagi hasil, udah bagi hasil. Begitu misalnya tanahnya atau sawahnya, bulan depan nggak usah digarap, mau saya dirikan misalnya gudang di situ misalnya, mereka nggak protes, meskipun hanya lisan. Jadi maksudnya itu gini anak-anak, jangan sampai kita itu semakin maju, ya, itu tidak bisa dipercaya gitu. Jadi jangan sampai manusia itu semakin maju teknologinya, pendidikannya, budayanya, terus nggak bisa dipercaya. Jangan sampai seperti itu. Itu asas konsensualisme. Jadi maksudnya kita kalau sudah oke, iya, setuju, sepakat, itu harus tanggung jawab dengan iyanya kita tuh. Dengan oke-nya itu kita harus tanggung jawab. Kalau misalnya masih ragu-ragu, ya jangan bilang iya. Saya pelajari dulu perjanjiannya, begitu. Atau saya konsultasikan dulu perjanjian ini, saya pikirkan dulu, gitu. Tapi kalau sudah oke, itu sudah mengikat anak-anak, gitu. Ini asas konsensualisme itu. Makanya Profesor Evans itu mengatakan ini meninggikan martabat manusia, karena dari sinilah sebetulnya manusia itu bisa dipercaya, ya, menunjukkan martabatnya dia sebagai manusia yang manusiawi, tuh, ya. Dan ini bisa untuk perjanjian-perjanjian yang nilainya memang tidak besar. Tapi kalau misalnya besar, ya memang sebaiknya ditulis. Kayak misalnya Cahya misalnya punya pinjaman dari Aulia, jadi misalnya Cahya, Kamila pinjam dulu 10.000 gitu Aulia gitu, tadi kok ketinggalan uang misalnya, itu kan nggak usah ditulis ya.
ya kan? Gak usah ditulis, masa pakai surat perjanjian 10.000, kan tersinggung malahan, ya kan? Nah, itulah yang merendahkan. Nah, sehingga dengan tanpa ditulis itu kita harus bisa dipercaya, gitu. Jadi jangan sampai nggak ditulis itu membuat kita mengingkari. Justru tidak ditulis itu kita harus merasa, wah saya dipercaya. Padahal saya utangnya 1 juta misalnya, tapi dia nggak ini gitu. Nggak menulis dalam suatu perjanjian, berarti percaya, harusnya gitu. Ya, harusnya seperti itu. Itu asas konsensualisme. Jadi perjanjian itu mengikat sejak adanya kata sepakat di antara para pihak. Itu sudah mengikat. Yang ketiga, asas itikat baik. Dalam membuat perjanjian atau mengadakan perjanjian harus mengandung itikat baik. Artinya tidak boleh merugikan salah satu pihak. Nah, mungkin pertanyaannya, Bu, di awalnya itu baik. Jadi di awalnya itu baik gitu. Pas dalam perjalanan perjanjian itu baru terasa ternyata dia nipu misalnya, atau dia bohong. Itu berarti dia punya itikat tidak baik. Nah, jika demikian sebetulnya konsekuensinya bisa dibatalkan. Asal kita punya bukti bahwa memang dia punya itikat tidak baik. Karena kenapa? Ya itu tadi pada prinsipnya nggak boleh perjanjian itu yang mengandung itikat tidak baik, harus yang baik. Ya. Harus yang baik ya anak-anak, mengenai hal yang baik. Ada pernah dosen menanyakan, terus kalau misalnya Bu Ida perjanjian ini, tapi mengenai hal yang nggak baik, itu bagaimana? Itu namanya persekongkolan, itu sudah kriminal. Oh gitu, iya. Karena perjanjian itu harus hal yang baik. Jadi misalnya gini, nanti kamu pinjam bank 10 juta ini, tapi nanti nggak tahu lah bagaimana caranya begitu memanipulasi apa-apa gitu, kesepakatan sama temennya gitu, gini. Oh itu namanya persekongkolan, itu sudah kriminal. Karena pada prinsipnya yang namanya perjanjian itu harus hal yang baik. Kalau salah satu pihak itu terbukti tidak baik, maka kita bisa membatalkan. Begitu ya Nana. Yang keempat, asas pacta sunt servanda. Ini sebetulnya inti dari pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya di ayat 1. Jadi asas ini itu sebetulnya artinya perjanjian itu harus ditepati, janji harus ditepati. Nah, bunyi pasalnya itu setiap perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak, maka berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Itu bunyinya. Jadi artinya janji harus ditepati. Kenapa? Karena perjanjian yang kita buat itu anak-anak, kekuatan hukumnya sama dengan undang-undang. Jadi, ketika kita melanggar perjanjian, sama dengan melanggar undang-undang. Jadi, kekuatan hukum perjanjian yang kita buat itu sama dengan undang-undang. Makanya ada literatur yang menyebutkan bahwa perjanjian itu sama dengan undang-undang swasta. Artinya, undang-undang yang kita buat. Kan undang-undang kan biasanya dibuat oleh legislatif dan pemerintah ya. Tapi kita bisa membuat yang namanya perjanjian. Makanya dalam kasus perdata, hakim itu selalu menanyakan perjanjiannya mana? Atau perjanjiannya bagaimana? Nah, dari situ nanti akan terlihat siapa yang melanggar. Ya. Makanya perkembangan terakhir tahun 80-an, 1980-an, dari luar ya tentunya, dari barat, muncullah apa yang disebut dengan MOU. Mungkin kamu lebih familiar MOU gitu ya. Memorandum of Understanding. MOU itu hampir sama dengan perjanjian isinya. Tapi dia belum
masuk ke belum masuk ke aspek legal. Belum masuk aspek legal. Tapi kalau sudah kontrak atau agreement, nah itu sudah legal. Sudah bicara hukum. Konsekuensinya sama dengan undang-undang. Tapi kalau MOU itu masih fleksibel, di tengah-tengah bisa diganti, kesepakatan dirubah dan sebagainya. Bahkan mungkin kadang-kadang hilang gitu aja gitu ya, atau salah satu pihak nggak memenuhi itu nggak begitu, emang nggak bisa digugat ya, seperti itu. Tapi kalau sudah dalam bentuk kontrak atau agreement, maka ini Pacta Sunt Servanda ini berlaku. Begitu. Oke. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Jadi kita harus hati-hati dalam membuat perjanjian itu. Ya. Dulu pernah anak-anak waktu acara Olimpiade Akuntansi itu kan suka ini mendatangkan atau ada sponsorshipnya, itu kan pakai perjanjian gitu ya. Ternyata nggak memenuhi ini ya, kamu tanyakan perjanjian apa MOU. Jadi misalnya tadinya dia sanggup menyediakan misalnya alat-alat tulis ya, atau ATK misalnya, atau ID gitu ya, tapi ternyata enggak misalnya. Padahal di dalam MOU-nya gitu ya, perjanjiannya dia siap menyediakan itu ya. Oke, yang terakhir asas force majeure atau terpaksa. Nah, ini sebetulnya untuk melengkapi suatu perjanjian sebaiknya ada satu pasal ya, yang mengatur tentang force majeure, karena ketika kita membuat perjanjian itu kan berlaku sampai kapan gitu ya. Nah, berlakunya sampai kapan itu kan kita nggak ada yang tahu kan akan terjadi apa di kemudian hari. Jangankan di kemudian hari ya, 10 menit yang akan datang apa kita tahu kalau misalnya tiba-tiba gempa ya, jangan sampai ya. Nah, itulah karena perjanjian itu ada jangka waktunya, ya ada waktu gitu ya berlakuannya, sehingga perlu ada asas force majeure atau keadaan terpaksa. Jadi misalnya ketika terjadi misalnya bencana alam, gimana perjanjian ini, apa dianggap selesai ya. Nah, itu harus dicantumkan di pasalnya. Jadi untuk antisipasi saja, untuk jaga-jaga. Saya kira itulah anak-anak asas hukum perjanjian, dan ini tidak hanya berlaku di Indonesia, tetapi ini berlaku secara universal seluruh dunia. Ya, kita bicara hukum perjanjian ini itu berlaku universal. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Tidak ada, Bu. Oke. Lanjut. Sekarang syarat sahnya perjanjian. Untuk syarat sahnya ini ada di pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ada 4 syarat. Ini juga sebetulnya syarat minimum ya, anak-anak. Dalam prakteknya kalau kita melakukan perjanjian apalagi dengan pihak luar negeri gitu ya, itu ada lagi gitu tambahannya. Tapi minimal ini. Yaitu yang pertama ada kata sepakat. Kenapa sepakat-sepakat ini penting? Iya, karena sebetulnya manusia itu balik lagi ya,
diminta kejujurannya gitu loh. Jadi nggak bisa main-main dengan hukum, itu nggak bisa anak-anak sebetulnya. Ini lagi rame nih. Misalnya keputusan MK gitu kan, itu rame. Di grup WA saya yang profesor dan dokter hukum Indonesia rame gitu kan, makanya ketua MK sedang diadukan. Nggak boleh main-main sebetulnya, bahaya ya, nanti orang bisa semaunya sendiri. Jadi yang dimaksud dengan kata sepakat itu tidak boleh ada ancaman, tidak boleh ada paksaan, tapi memang tulus dia ingin melakukan perjanjian itu untuk kebaikannya. Begitu. Jadi kalau misalnya dia melakukan perjanjian karena dipaksa, diancam, ya, maka ini nanti orang itu ketika lepas, dia merasa sudah lepas dari ancaman, dia boleh membatalkan. Ya, kayak misalnya kalau kita lihat berita gitu kan, para TKI ya, tenaga kerja Indonesia itu kan berbondong-bondong dikirim misalnya ke Hong Kong gitu kan. Mereka sudah sanggup untuk bekerja di sana sesuai dengan ya, pesanan di sana. Ada yang jadi tukang masak, ada yang jadi perawat lansia, ada yang jadi penjaga anak, ya, babysitter atau nanny, kemudian ada yang jadi supir kalau laki-laki. Nah, itu kan mereka diikat tuh. Nah, kalau kenyataannya mereka itu kan ditaruh di rumah, di sekap ya, gimana ya, nggak boleh keluar gitu kan. Terus ternyata lama nggak berangkat-berangkat, nggak boleh keluar, diintimidasi. Berarti dia sebetulnya melakukan perjanjian itu kan terpaksa, dibohongi. Nah, ketika dia bisa lolos lari, kan suka ada yang lari gitu kan. Nah, di situ dia boleh mengadu, lapor. Di situlah dia bisa membatalkan perjanjian. Karena memang pada prinsipnya dalam membuat perjanjian itu nggak boleh ada paksaan, nggak boleh ada ancaman, nggak boleh ada keterpaksaan. Jadi memang niat, mau, ikhlas, itu namanya kata sepakat. Kemudian yang kedua, cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Cakap di sini anak-anak mampu artinya. Bukan cakep ya, mampu. Mampu secara hukum melakukan perbuatan hukum. Mampu ini ada persyaratannya, anak. Syarat yang pertama adalah yang sudah dewasa. Nah, dewasa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu 21 tahun. Makanya kalau transaksi ini bangunan, tanah, saham itu 21. Tapi sekarang dengan undang-undang tentang kewarganegaraan, undang-undang tentang perlindungan anak dan sebagainya, sekarang ini kayaknya nggak 21 lagi, tapi 18 sudah bisa. Ya, jadi dewasa. Kalau yang masih anak-anak nggak boleh, harus diwakili oleh walinya atau orang tuanya. Gitu. Jadi yang masih di bawah umur tidak bisa. Kemudian yang kedua, yang sehat rohani. Jadi yang mengalami gangguan jiwa itu nggak boleh, nggak bisa. Meskipun kadang-kadang. Tapi kalau psikiater mengatakan bahwa dia ada gangguan jiwa, itu sudah tidak sah. Tidak boleh ya. Harus diwakili oleh keluarganya atau pengampunya. Pengampu itu pengawasnya.
Jadi kalau misalnya ada keluarga yang mengalami gangguan jiwa, makanya dia harus didampingi terus. Takutnya dia melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, tiba-tiba mukul. Kalau mukul kadang-kadang kan sampai membahayakan tetangganya gitu kan. Jadi harus diawasi terus, namanya pengampu pengawas, diawasi terus. Jadi nggak boleh gangguan jiwa, tidak boleh juga yang cacat mental. Misalnya umurnya 20 tapi masih kayak umur 5 tahun. Nah itu nggak sah juga, nggak bisa melakukan ini, nggak cakap. Jadi kalau mereka melakukan perjanjian itu dapat dibatalkan. Ya, begitu. Itu syarat untuk melakukan perjanjian. Orangnya harus sepakat, orangnya harus cakap. Secara pemikiran atau rohani. Kemudian syarat yang ketiga, suatu hal tertentu. Ini objeknya harus jelas. Tertentu itu jelas. Jadi kita nggak boleh melakukan perjanjian itu yang abu-abu, yang nggak jelas. Misalnya gini, ada teman yang telepon, mau nggak barang-barang dari pelabuhan nih, barang apa? Elektronik, serba 500.000. Apa aja barang-barangnya? Ya apa aja, nggak boleh. Apa aja itu nggak jelas. Ya, jadi harus dirinci. Kalau misalnya tanah ya berapa meter persegi, terletak di jalan apa, nomor berapa, RT, RW, kelurahan, kecamatan, atau kota itu harus rinci. Sebab kalau nggak rinci nanti akan menimbulkan beberapa penafsiran. Menurut gini, penafsirannya menurut itu beda, nggak jelas. Jadi harus jelas. Ya. Yang keempat, maksudnya yang tidak dilarang oleh undang-undang. Jadi anak-anak sadar dan dua subjeknya, subjeknya harus sepakat, harus cakap. Tiga dan itu objeknya harus jelas, dasarnya harus sah, bukan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang. Inilah syarat-syaratnya perjanjian. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kalau nggak saya ingin nanya nih. Ya, saya Pak. Kalau misalkan ibu itu ada surat perjanjian gitu lewat kertas gitu. Misalkan dia minjem berapa juta gitu. Udah ditulis nih Bu, tanda tangan. Tapi dia melanggar itu gimana Bu? Boleh dilaporin nggak Bu? Semisal kita udah ituin somasi nih Bu ke dia surat peringatan gitu 3 kali. Ya boleh, bawa aja itu surat perjanjiannya. Bahwa dalam surat perjanjian itu misalnya kan dia pinjam berapa, terus di dalam perjanjian itu dia sanggup berapa lama akan mengembalikan uang itu, kan gitu. Asal memang surat perjanjian itu memang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dia harus tanda tangan. Ya. Ada lagi? Nah, yang beredar di masyarakat itu mungkin kamu nanya enggak? Loh, terus gimana keberadaannya materai? Enggak ada yang nanya kan? Gimana keberadaan materai? Padahal syarat sahnya perjanjian cuma ini. Enggak ada kata materai. Apa kira-kira? Materai nggak masuk yang ke nomor 4, Bu. Kan kalau yang sebab yang halal itu kan harus itu materai nggak masuk ke situ. Enggak. Karena untuk 4 itu objeknya. Materai kan bukan objek perjanjian. Ya kan syarat administrasi. Kan nomor 34 itu objeknya harus jelas, objeknya harus
halal, yang tidak dilarang. Apa objek yang dilarang? Jual beli narkoba, jual beli organ manusia, itu kan objeknya yang nggak halal, yang diperjualbelikan, yang jadi objek perikatan perjanjian. Jadi objek 34 itu objeknya. Kalau materai kan bukan objeknya. Padahal itu sering orang menyematkan materai dalam suatu perjanjian, ya kan? Bahkan orang gini, pakai materai biar sah, kan gitu kan orang sering pakai materai, tanda tangan di atas materai itu sah gitu. Ternyata sahnya itu ini. Nah, itulah sering salah kaprah di masyarakat. Kadang-kadang itu orang itu sok tahu secara hukum gitu ya, padahal kalau nggak memahami benar-benar posisinya gitu ya. Jadi anak-anak, keberadaan materai dalam surat perjanjian itu penting, tapi bukan sebagai syarat. Apa dia kedudukannya atau statusnya? Dia sebagai dokumen yang bisa dijadikan alat bukti di sidang pengadilan. Jadi kalau kamu tadi itu membawa suratnya, saya tadi utang itu tidak di atas materai, bisa sih jadi alat bukti tapi lemah. Dia akan jadi kuat jika dilakukan di atas materai. Jadi sebagai alat bukti di pengadilan. Jadi kalau misalnya ada salah satu yang mengingkari perjanjian itu, maka surat perjanjian itu bisa dibawa, kemudian kamu tunjukkan nih, kami tanda tangan di atas materai. Ya, jadi dia bisa menjadi alat bukti di persidangan. Maksudnya, loh Bu, kalau nggak ada materainya nggak bisa, tapi lemah. Jadi ada jenjang-jenjangnya alat bukti itu. Yang paling kuat apa? Akta notaris. Nah, jadi kalau misalnya kamu punyanya surat perjanjian di atas materai, lawan kamu punyanya akta notaris, ya kalah juga. Masih kuat yang akta notaris. Jadi berjenjang alat bukti itu. Ya. Jadi yang ada materai lebih kuat daripada yang tidak ada materai. Tapi akan lebih kuat lagi kalau akta notaris. Gitu. Jelas ya? Jadi kayak kita membandingkan misalnya misalnya kita membandingkan antara jadi harus ada pembandingnya yang jelas gitu loh. Ini ya karena kita nggak di kelas jadi nggak banyak contoh nih. Kalau di kelas banyak contoh kan. Jadi misalnya laptop yang kecil, jangan gitu ya, agak susah. Kamu ingat ada spidol yang warna-warni itu loh, ada warna merah, ada hitam, ada biru, gitu-gitu. Kita katakan spidol itu kecil apa besar, kan tergantung pembandingnya. Spidol warna-warni itu lebih kecil kalau dibandingkan dengan boardmaker. Spidol yang untuk whiteboard itu kan dia lebih gede. Jadi harus ada pembandingnya. Nah, ini juga begitu. Surat itu kuat nggak? Kuat. Hitam di atas putih itu kuat. Akan lebih kuat kalau ada materai. Dan lebih kuat lagi kalau akta notaris. Begitu berjenjang. Ya. Jadi kalau akta itu tidak ditulis di akta notaris, namanya akta di bawah tangan, surat di bawah tangan. Loh, sah nggak? Sah. Tapi kalah kalau dibanding dengan akta notaris. Jelas ya? Nah, jadi
kita harus membandingkan. Bu, kalau nggak akta notaris nggak sah juga, nggak akta notaris yang kita buat itu sah kalau ngomongin sah. Ya, kuat nggak kuat kalau nggak ada pembandingnya yang lebih kuat. Ya kalau kita bandingkan akta notaris ya kalah. Tapi kalau sama-sama akta di bawah tangan ya sama. Sama-sama kekuatannya, sama-sama sahnya. Jangan ada yang lebih aja gitu. Lebih tinggi maksudnya. Oke anak-anak ya, jelas ya. Jelas, Bu. Oke, sekarang lanjut. Nah, ini untuk syarat sahnya perjanjian. Unsur perjanjian sekarang. Bentar. Nah, kalau unsur perjanjian ini ada 3. Yang pertama disebut unsur esensialia, yaitu bagian yang harus ada. Bagian yang pokok, namanya esensi itu yang utama ya. Yang esensi, yang utama, yang pokok. Yang harus ada subjek dan objek lah. Kalau nggak ada subjek dan objeknya, nggak ada perjanjian gitu ya. Kemudian yang kedua ada unsur naturalia. Jadi kalau kita bicara unsur itu beda ya dengan syarat ya. Kalau syarat itu kan harus dipenuhi baru bisa dilaksanakan. Kalau unsur itu sudah ada perjanjian, kemudian kalau diuraikan, jadi kalau kita baca perjanjian-perjanjian itu kalau diuraikan itu ada unsur-unsur ini gitu. Esensialia, kemudian naturalia. Naturalia itu bagian tambahan, jadi nggak pokok. Tapi tambahan yang nggak bebas. Artinya tambahan tapi harus ada dasar hukumnya. Harus ada peraturannya. Ya, menambah tapi harus ada ketentuannya. Contohnya, ketika perusahaan itu mengajukan kredit di bank, ini perjanjiannya kan kredit tuh. Nah, bank itu kan biasanya ketika ada kredit itu akan diminta jaminan. Nah, pokok perjanjiannya kan kredit. Nah, tetapi karena kredit ini berisiko, maka bank kan harus minta jaminan. Entah itu sebidang tanah, sertifikat sebidang tanah, kendaraan, dan sebagainya ya. Maka keberadaan jaminan itu tambahan. Karena pokoknya kan utang, kredit. Karena utang dia harus meletakkan jaminan. Ya, sehingga naturalia itu ya jaminan itu. Jaminan itu nggak bisa seenaknya anak-anak. Ya, kalau saya ngajar di perbankan itu ada topik bab tentang hukum jaminan. Jadi kalau yang dijaminkan sertifikat itu pakai undang-undang hak tanggungan. Kalau yang dijaminkan itu BPKB, ya BPKB mobil atau motor, ya itu ada undang-undangnya sendiri, undang-undang fidusia. Kalau yang dijaminkan itu saham, ada sendiri ketentuannya, itu disebut sesi. Itu ada aturannya masing-masing dan beda-beda. Dan harus diikat berdasarkan hukum gitu. Nah, itu contohnya itu naturalia. Jadi dia tambahan, intinya kan utang. Ya, tapi karena berisiko sehingga harus ada jaminan. Nah, munculnya jaminan itu tambahan. Tapi nggak bebas, artinya nggak sembarangan. Itu ada ketentuan yang mengatur. Dan yang ketiga adalah unsur eksidentalia. Nah, kalau ini tambahan yang keberadaannya tidak harus berdasar ketentuan perundang-undangan. Dalam prakteknya sering ini untuk meningkatkan servis gitu ya, promosi dan sebagainya. Tapi tetap ya anak-anak ya, 3 hal itu juga nggak boleh dilanggar, kesusilaan, ketertiban umum, peraturan yang berlaku.
Jadi kalau ini sih bonus-bonus gitu, misalnya kalau kamu membeli sesuatu, kemudian dapat hadiah, dapat diskon, dapat voucher lah. Intinya kan kamu beli apa itu ya, misalnya beli sepatu olahraga, terus dapat hadiah kaos kaki. Nah itu accidental ya. Kemudian juga misalnya untuk kebutuhan sehari-hari beli sabun cuci dapat hadiah piring. Intinya kan kita beli sabun cuci bukan beli piring kan gitu ya. Nah, jadi itu tambahan yang memang diperbolehkan dan ini banyak dipakai oleh perusahaan untuk mengikat ya, untuk apa ya, menarik konsumen. Itu accidental ya. Jadi boleh selama itu memang apa ya, lebih menyenangkan konsumen dan tidak melanggar ketentuan ya kan, seperti itu sangat dibolehkan. Itu namanya unsur accidentalia. Mungkin ada yang didiskusikan, silahkan. Jadi kamu itu kalau misalnya tertarik bisnis, sebetulnya unsur accidentalia ini penting, ya, penting sekali. Karena apa? Disitulah kita kesempatan untuk bisa menarik ini konsumen dan itu sangat berkaitan dengan etika bisnis. Ya sayangnya kamu dapat mata kuliah etika bisnis nggak sih? Enggak ya? Halo? Kamu nggak dapat mata kuliah etika bisnis ya? Enggak, Bu. Dulu itu dapat loh, saya ngajar. Jadi nggak tahu itu, tahu-tahu hilang. Etika bisnis ya. Jadi sebetulnya dalam berbisnis itu memang harus beretika gitu. Dan banyak yang bisa dilakukan sehingga tidak apa ya, nggak curang tapi bisa membuat keuntungan yang besar juga. Negara-negara maju itu anak-anak etika bisnisnya itu sudah sangat, terutama Jepang itu etika bisnisnya udah sangat ini bagus. Makanya kalau dia itu bukan 4.0 tapi 5.0. Apa yang ke 5? Humanities. Ya, humanities. Jadi secanggih-canggihnya teknologi manusia itu tetap manusia, sehingga harus manusiawi gitu. Jadi humanity itu yang 5-nya tetap memanusiakan manusia gitu. Ini saya pengalaman saya ini ya. Akhir tahun 2019 waktu itu Desember 2019. Jadi pas habis itu tahun 2020 Covid kan ya. Saya itu dari 2016, 17, 18, 19 itu kan setiap tahun seminar di luar negeri. Nah, yang 2019 akhir itu saya di Jepang ke Waseda University. Nah, itu suatu saat saya makan gitu ya, mau makan di restoran. Kebetulan restoran itu bukanya jam 10 gitu ya. Udah ngantri gitu. Ini cari yang muslim gitu kan. Kita nunggu dulu sampai buka. Nah, udah jam 10 buka. Nah, itu kan daftar menunya itu ada di apa namanya? Apa itu? Apa bukan yang spanduk yang kecil itu, apa itu namanya? Nah, itu kita milih gitu ya. Kita milih ya paket-paket sih. Ini ada apa, mie sama apa, nasi apa. Saya memilih itu mie dengan lauk ikan ya. Kalau di sana ikannya kan bagus-bagus gitu. Mie ikan terus minum lah biasa. Minum saya Ocha mumpung di sana ya. Ya air putih, air putih. Udah gitu aja. Tapi apa? Padahal saya pesennya mie, kemudian ikan, kemudian air putih. Udah itu standar gitu kan. Tapi ternyata kan mie-nya itu banyak.
mangkoknya gede, ya. Terus lauknya juga ikannya banyak. Selain meskipun di situ menunya itu ikan, tapi diberikan juga tofu, ya, ada tahunya juga. Dan ikannya macam-macam. Nah, tapi kok terus dikasih nasi. Saya ke anak saya, kebetulan anak saya juga kan ini ya, dosen di UI juga, dia seminar juga bareng sama saya. Kok ini nak dikasih nasi, kan nggak pesen nasi, memang servis gitu mah. Dah kasih nasi gitu, wah tambah kenyang kan, yang nggak saya habiskan. Begitu selesai makan, kita dikasih dessert itu loh, mochi, dikasih kue mochi satu tapi gede. Ini bayar enggak ya gitu? Enggak, ini servisnya. Jadi seperti itu anak-anak. Ya, jadi kita belinya mie gitu ya, sama ikan sama mineral. Kemudian juga ditawari ocha, ya, khasnya di sana itu kan minumannya ocha. Itu seperti itu. Kalau ocha itu kayaknya sih apa ya, free aja gitu. Ya, ditaruh aja gitu kita mau ngambil. Nah, jadi kita intinya beli A, B, C, tapi dapatnya E, F, G gitu ya, macamnya banyak. Nah, itulah dia terapkan etika bisnis, bahwa manusia itu kan ketika disenangkan, ya, menyenangkan konsumen, itu kan nanti ada feedback. Ya, tentu ada feedback dari para konsumen itu. Mereka akan datang lagi, mereka akan memberitahu teman-temannya. Jadi nggak usah promosi gede-gedean sampai menghabiskan biaya promosi gitu. Tapi dengan servis yang bagus, itu nanti kan akan dengan sendirinya dari mulut ke mulut mereka akan diketahui bahwa itu sangat bagus gitu. Itu apa namanya, etika bisnis itu seperti itu. Ya, jadi nggak jangan membohongi konsumen, tapi konsumen itu memang harus kita manjakan, kita enakkan gitu. Ya, jangan membuat kapok, tapi buatlah ketagihan. Dalam arti ketagihan itu ya karena servisnya, karena produknya yang berkualitas, ya, dan sebagainya. Itulah anak-anak untuk Accidentalia. Mungkin ada yang didiskusikan, silahkan. Coba itu kalau kamu ke PSG di UI itu, Pusat Studi Jepang, itu kan di bawah itu kan ada restoran Jepang ya. Kalau kamu pernah ke sana. Itu kan ketika kita masuk itu sudah ada minum. Ya kayak kalau kita di hotel welcome drink gitu kan. Minum. Sediakan minum sama cemilan, suka kacang telur gitu ya. Yang sering saya ini kan kacang telur. Kita mengambil bebas sambil menunggu makanan yang kita pesan. Jadi kita sudah bisa minum dan makan kacang gitu ya. Baru pesanan kita itu nanti datang. Gitu. Ditiru. Mereka udah manusiawi ya. Seperti itu. Oke. Ada yang didiskusikan? Cukup, lanjut. Sekarang akibat. Dampak atau akibat hukum dari perjanjian yang kita buat itu ada 4. Yang pertama, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Tadi sudah saya singgung. Jadi konsekuensi kita membuat undang-undang itu, membuat perjanjian itu, kita harus tepati. Ya, makanya harus dipikirkan matang-matang. Jangan, kalau orang Jawa bilang jangan gerusa-gerusu,
cepat membuat perjanjian. Tapi kita pelajari dulu dengan baik, dengan teliti, mana hak-hak kita, mana kewajiban kita, mana hak-haknya pihak yang satunya, kewajibannya yang satunya seperti apa, itu harus hati-hati. Harus kita baca dengan cermat. Makanya kalau kita ikut asuransi, itu premi itu kan pasalnya banyak dan kecil-kecil gitu ya. Nah, itu harus kita baca itu sebetulnya, sehingga jangan sampai kita ya hampir kayak kena tipu gitu. Ketika kita klaim, oh ternyata nggak ada di pasal itu, misalnya. Kemudian yang kedua, tidak dapat dirubah maupun dibatalkan oleh salah satu pihak. Iya. Jadi kalau sudah membuat perjanjian anak-anak, itu kalau misalnya di tengah-tengah mau dirubah atau mungkin dibatalkan, itu harus semua pihak setuju untuk dirubah atau dibatalkan. Ingat ya, ini bukan rapat, tapi perjanjian. Jadi misalnya gini contohnya. Yang terlibat dalam perjanjian itu 10 orang. Misalnya perjanjian kerjasama mendirikan perusahaan, CV misalnya, atau PT. Udah, tanda tangan tuh bersepuluh. Nah, kemudian setelah berjalan kira-kira 2 tahun gitu, ada yang usul pas rapat pemegang sahamnya, kita pembagian labanya itu jangan 10%, kita naikkan yuk gitu. Itu kan harus merubah pasalnya, pasal dalam perjanjian. Dari 10 itu rata-rata setuju. Oh iya, kan kita sudah bagus nih perkembangannya. Tapi hanya satu yang nggak setuju. Janganlah, kita investasikan lagi aja dulu, biar makin besar misalnya. Biarpun 1 lawan 9 anak-anak, bahkan 1 lawan 100 pun istilahnya ya. Kalau itu perjanjian, nggak bisa dirubah. Jadi harus semua. Beda kalau rapat pengambilan keputusan, misalnya voting gitu ya, menentukan siapa gitu. Ya, 4 lawan 6, ya yang 4 harus ngikut yang 6. Tapi kalau perjanjian tidak bisa. Nah ini harus hati-hati. Jangan sampai ribut gara-gara yang kayak gini. Cuman sendiri aja kok, masa kita kalah sama 1 orang. Bukan masalahnya kalah atau menang, memang begitu kalau perjanjian. Itu beratnya. Dan kuatnya perjanjian itu. Jadi mau dirubah atau dibatalkan ya harus semua tanda tangan. Ya, setuju untuk dirubah atau dibatalkan. Itu anak-anak ya, untuk perjanjian. Nah ini harus hati-hati. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak. Nah, ini kaitannya dengan itikat baik tadi. Jadi kalau memang salah satu pihak merasa dirugikan, ya memang boleh menggugat. Ya, dengan membawa bukti-bukti bahwa dia dirugikan, ditipu dan sebagainya. Karena memang nggak boleh, harus balance. Ya, jadi kalau misalnya dalam jual beli misalnya anak-anak, kan penjual itu memperoleh keuntungan dari marginnya itu ya, selisih harga jual dan beli, dia memperoleh keuntungan itu penjual. Terus keuntungan pembeli apa? Karena pembeli juga harus memperoleh keuntungan. Keuntungan pembeli tentu tidak dalam bentuk uang, tapi kemanfaatan dari barang yang dibeli. Nah, itulah dimaksud dengan tidak merugikan salah satu pihak itu. Ya, tidak tidak harus sama-sama uang, tetapi setara. Jadi pembeli merasa diuntungkan dengan kemanfaatan barang yang
dibeli. Kemudian yang keempat, kreditur dapat melakukan aksio pauliana, yaitu pembatalan perjanjian oleh kreditur terhadap debitur yang melakukan perjanjian dengan pihak ketiga yang merugikan kreditur. Coba kamu telaah kalimat nomor 4 ini. Siapa yang bisa menjelaskan? Silahkan coba. Maksudnya gimana? Jika perlu beri contoh mungkin supaya lebih jelas. Coba silakan. Kamu telaah poin 4. Siapa yang mau nyoba? Siapa yang mau mencoba? Mungkin kalau menjelaskan agak sulit, itu kamu buat contoh aja, gampangnya. Siapa yang mau nyoba? Nyoba Putri, mau nyoba Putri? Bu, saya boleh apa namanya? Ya, kasih contoh coba gitu. ya. Mungkin contohnya itu kayak misalnya si ada orang yang orang ini minjem uang ke bank. Ya. Dan dia ngejaminin rumahnya, ngasih jaminan rumahnya. Tapi rumahnya itu dijual sama yang jaminin. Jadi jaminannya itu udah nggak ada. Itu bukan contohnya, Bu. Rumahnya dijual ke siapa, Ibrahim? Kayak orang lain. Orang lain. Iya. Iya betul. Jadi kan pihak 1 dan 2-nya itu kan si krediturnya bank. Debiturnya orang yang punya utang. Dia menjaminkan sertifikat rumahnya misalnya ya. Tapi tanpa sepengetahuan bank, rumahnya itu dijual ke pihak ketiga. Nah ini anak-anak, jangan sampai kita itu pada posisi pihak ketiga ya. Karena gini, betul. Jadi dalam hukum perdata, perikatan yang lebih dulu itu akan diprioritaskan atau dimenangkan dibanding dengan perikatan berikutnya. Apalagi itu terhadap objek yang sama. Jadi dalam hal ini bank nanti bisa eksekusi tanah itu atau rumah itu. Nggak urusan dengan pihak ketiga yang sudah beli. Misalnya pihak ketiga yang sudah beli rumah itu dia memang betul-betul sudah beli nih, udah dibayar nih. Nah itu tetap aja kalah, cuman memang urusannya pidana itu.
orang yang beli itu ya tinggal melaporkan si debitur itu bahwa dia telah menipu dan menggelapkan. Tapi secara hukum akan dimenangkan oleh bank. Ya, sehingga kita jangan sampai pada posisi pihak yang ketiga yang kayak gini anak-anak. Makanya harus hati-hati kalau beli. Ya, kalau beli hanya diserahkan suratnya, itu harus kita periksa keaslian suratnya. Kemudian juga ini keberadaan barangnya. Ya, kalau misalnya itu juga ternyata yang dijual itu kok ditempati orang, nah itu orang yang nempati itu perjanjiannya apa? Dia sewanya masih lama. Nah itu kan juga ribet ya kan akhirnya. Jadi memang harus hati-hati. Sehingga di sini poin dari 4 ini adalah pertama, hukum perdata itu akan lebih memprioritaskan perikatan yang lebih dahulu dibanding dengan perikatan berikutnya. Itu sebetulnya. Ya, kemudian baru posisi pihak ketiga ini tidak ada hubungan langsung dengan si kreditur. Jadi artinya kreditur bisa mengeksekusi. Kalau misalnya mobil itu yang bisa narik itu diambil mobilnya gitu. Oleh si banknya atau si krediturnya. Kalau tadi itu contohnya sertifikat, maka bank bisa melelang atau menjual rumah tersebut sebagai bentuk pemenuhan prestasi. Karena kan artinya dia sudah wan prestasi kan debiturnya itu dengan menjual lagi ke orang lain. Demikian anak-anak. Mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Sudah jelas? Apa masih ada yang ditanyakan? Udah cukup? Oke, ya. Berikutnya, macam-macam perjanjian dalam KUH Perdata itu anak-anak. Coba, Aulia. Nah, ini macam-macam perjanjian antara lain ya yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemarin tuh sudah saya tambahin. Oh, ini belum saya tambahin di PPT ini. Itu sebetulnya banyak. Ya. Mulai dari perjanjian jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, pinjam pakai, pemberian kuasa, penanggungan hutang, kemudian perjanjian perburuan atau perjanjian kerja. Jadi namun dalam perkembangannya, kayak misalnya perjanjian perburuhan, itu sudah dikeluarkan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ya. Itu kemudian perjanjian kalau yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan masih kita pakai sepenuhnya, yaitu ini kurang satu lagi sih sebetulnya, perjanjian pinjam pakai. Jadi habis sewa menyewa itu perjanjian pinjam pakai, kemudian pinjam meminjam, baru pemberian kuasa, kemudian penanggungan hutang, seperti itu.
Nah, ini sebetulnya kalau di topik yang ini saya itu memberi tugas ya kepada kamu. Jadi untuk perjanjian jual beli, sewa menyewa dan seterusnya sampai penanggungan hutang itu diawali di pasal 1457. Itu tentang jual beli. Jadi anak-anak, dalam perjanjian jual beli itu banyak hal-hal yang harus diketahui, apa sih haknya penjual, kemudian kewajibannya penjual, apa haknya pembeli, demikian juga kewajiban pembeli. Misalnya gini, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu ada yang namanya barang yang diperjualbelikan itu ada cacat tersembunyi. Nah, jadi kalau misalnya barang yang kita beli itu disebut cacat tersembunyi, itu memang di dalam akad perjanjiannya itu memang barang ini baru, ya baru, tetapi pas dipakai di rumah misalnya ya, itu kok nggak bisa, misalnya apa, mesin cuci misalnya, ternyata kok pengeringnya nggak bisa gitu. Nah itu cacat tersembunyi. Nah itu menjadi tanggung jawab penjual. Ya makanya suka ada garansi. Tapi kalau misalnya jual belinya itu memang barang second, nah itu beda lagi. Berarti kan di situ pembeli sudah tahu bahwa ini adalah bukan baru, sehingga kalau misalnya ada beberapa bagian ya itu katakanlah nggak berfungsi dengan baik, ya kita nggak bisa protes, nggak bisa nuntut. Ya, apalagi ke sekarang ini dalam perkembangannya jual beli dengan cara atau secara online. Ya kan, ini waktu KUH Perdata ini dibuat kan belum ada jual beli secara online. Jadi dalam jual beli itu juga anak-anak, penyerahan barang itu menjadi sesuatu yang penting, terutama misalnya kalau yang diperjualbelikan itu benda tidak bergerak, misalnya tanah atau bangunan. Ya, kita punya rumah di Depok, kita beli tanah, beli rumah di Bekasi, kan nggak kita bawa pulang ke Depok kan. Nah itu yang terjadi adalah serah terima surat. Ya, nah serah terima surat itu kan ada mekanismenya dalam hukum. Beda lagi misalnya kalau kita membeli barang bergerak, jalan kan kayak gitu-gitu dan seterusnya. Nah untuk sewa menyewa itu kan pihaknya penyewa dan yang menyewakan. Inti dari sewa menyewa itu kan ada barang yang disewakan dan ada harga serta jangka waktu. Sewa itu pasti jangka waktu, kemudian harga, dan ada barang yang disewakan. Nah, yang perlu diperhatikan kalau untuk sewa itu, kalau misalnya yang disewa itu adalah rumah, ya, atau kendaraan. Sewa menyewa itu kan ada jangka waktu. Misalnya menyewa rumah selama 1 tahun misalnya. Jadi jangan ngomong kontrak ya, namanya kontrak itu perjanjian. Jadi sewa ya 1 tahun. Nah itu kan selain kewajibannya yang menyewa itu bayar, di situ ada di KUH Perdata dia harus ngapain? Tetap memelihara, ya nggak boleh merubah gitu ya. Tidak boleh mengulang sewakan. Mengulang sewakan itu misalnya yang disewa itu satu rumah ada 3 kamar misalnya. Tapi yang kepakai 2, masih sisa 1 kamar dikoskan misalnya. Itu nggak boleh kalau tanpa sepengetahuan pemilik. Itu namanya mengulang sewakan. Ya, itu. Kemudian misalnya ada kerusakan.
Nah, yang menjadi tanggung jawab rusak siapa yang betulin itu ada ketentuannya di KUH Perdata. Jadi pihak yang menyewa itu bolehnya melakukan pembetulan kecil, nggak boleh pembetulan besar yang nyewa. Pembetulan kecil itu ya yang nilainya kecil, betulin genteng misalnya. Tapi kalau sampai merenov gitu ya, dari nggak ada garasi dia bikin garasi, dari kamarnya 2 dia tambahin kamar jadi 3, itu nggak boleh yang menyewa itu. Ya, itu larangan. Dilarang dan sebagainya. Sebentar anak-anak ya, ada tamu sebentar ya, sorry ya, bentar ini kalau nggak enaknya kalau di rumah.
Halo anak-anak. Kita lanjutkan ya, maaf ya. Aduh. Halo anak-anak, kita lanjut. Iya, Bu. Ya, itu untuk sewa menyewa ya. Jadi tidak boleh penyewa itu melakukan pembetulan besar. Ya, jadi memang dia ya mau nggak mau adanya seperti itu. Jadi kalau misalnya mau nambah apa ya itu kewajibannya si pemilik ya. Seperti itu. Karena nanti kalau dibiarkan si penyewa melakukan renovasi atau pembetulan besar itu nanti dikhawatirkan apa berbalik gitu loh, menuntut gitu ya. Karena dia sudah melakukan pembetulan ini atau membuat kamar apa dan sebagainya, itu malah nggak boleh, akan terjadi masalah di kemudian hari, makanya dibatasi. Kemudian untuk pinjam meminjam pinjam meminjam ini sebetulnya anak-anak dasar hukum awal dari kredit. Jadi pinjam meminjam itu bukan dalam bahasa Indonesia saling meminjamkan gitu, bukan. Tapi ini memang pinjam uang. Ya, pinjam uang, utang. Utang. Nah, tapi kalau nanti kamu perhatikan di pasal tentang pinjam meminjam itu keberadaan bunga atau jasa itu tidak wajib. Beda dengan kredit. Kan kalau kredit itu kita nerimanya bulat gitu ya, misalnya 100 juta. Kemudian kita cicil. Kita mengembalikannya kan terpecah-pecah dalam jangka waktu tertentu. Nah, itu kan merugikan bank sehingga bank harus mendapatkan jasa. Tapi kok pinjam meminjam itu enggak gitu sebetulnya, anak. Mengembalikannya itu cash. Pinjamnya cash, mengembalikannya cash gitu. Itu awalnya. Nah, tapi kan dalam perkembangan masyarakat itu tidak semua orang punya uang cash kan, sehingga ada terobosan-terobosan sehingga muncullah kredit. Ya, tapi asal muasalnya kredit itu ya ini perjanjian pinjam meminjam. Kemudian satu lagi ini ya, ada perjanjian pinjam pakai. Jadi kalau pinjam pakai itu pinjam untuk dipakai. Jadi yang dipinjam itu adalah barang. Saya pinjam laptop, pinjam buku, pinjam HP. Nah, itu ada hak dan kewajiban masing-masing. Ya. Jadi kalau pinjam pakai itu ya tidak boleh dirusak, tidak boleh dipinjamkan lagi ke orang lain karena tahunya dengan si A ya, harus si A. Si A nggak berhak untuk meminjamkan lagi ke orang lain karena bukan miliknya. Sampai pinjam pakai mungkin ada yang ditanyakan. Nanti habis ini saya ngasih tugas. Saya lanjutkan perjanjian pemberian kuasa. Nah, kalau perjanjian pemberian kuasa itu seseorang itu kan belum tentu bisa mengerjakan sendiri semua urusannya. Sehingga di sini muncullah pemberian kuasa. Ya, pemberian kuasa yang paling jelas perjanjian itu pemberian kuasa penunjukan pengacara. Nah, itu jelas sekali. Atau mungkin yang sederhana pemberian kuasa untuk menarik dana atau menarik uang tabungan misalnya, itu kan juga harus ada surat kuasa ya. Jadi ini sebetulnya perjanjian pemberian kuasa itu perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Nah, dikuasakan untuk apa? Nah, itu harus jelas. Misalnya diberi kuasa untuk menjualkan rumah gitu ya. Maklar itu ya biasanya, apa itu namanya, calo ya. Nah, ini tolong jualkan rumah saya misalnya atau mobil saya. Nah, itu sebetulnya kalau dia di dalam perjanjiannya itu
tolong jualkan, itu kan berarti di sini dia mencari konsumen. Kemudian pasti dia nanya, dilepas harga berapa kan gitu. Misalnya kalau mobil ya ini bolehlah 150 juta misalnya. Kalau rumah misalnya ini rumah 2 miliar gitu. Ya, misalnya. Nah, itu dia kan berarti tugasnya mencari pembeli. Kemudian dia negosiasi dengan pembeli. Nah, untuk hal-hal lainnya misalnya apakah dia boleh menerima pembayaran? Kemudian berapa komisinya dia? Pembayaran dilakukan di mana? Itu harus detail. Ya, harus detail. Apakah lewat transfer, apakah di depan notaris ya, kalau rumah atau tanah. Biasanya seperti itu. Itu pemberian kuasa. Jadi harus jelas yang tidak dikuasakan jangan dikerjakan. Maksudnya kalau disuruhnya hanya nyari pembeli ya nyari aja pembeli. Habis itu serahkan, udah hubungi langsung ke penjual begitu karena tugasnya hanya mencari pembeli. Gitu. Jadi jangan melampaui. Ya, kalau memang nyari pembeli ya nyari pembeli, nggak berhak untuk nego dan sebagainya. Seperti itu. Ya, itu pemberian kuasa. Kemudian yang berikutnya perjanjian penanggungan hutang. Penanggungan itu penjamin. Jadi perjanjian tentang penjaminan hutang. Maka di sini yang terjadi adalah perjanjian antara si debitur dengan yang menjamin hutangnya dia. Jadi misalnya krediturnya BCA, debiturnya PTX, ya, dia kredit ke BCA sebesar 2 miliar misalnya. Atas kredit itu biasanya kan jaminannya banyak. Nah, salah satunya adalah seseorang ataupun perusahaan boleh. Ya. Jadi salah satunya misalnya PTY sebagai penanggung, sebagai penjamin. Ya. Jadi untuk penjamin ini bisa orang individu, bisa juga perusahaan. Nah, nanti bagaimana perjanjiannya itu yang pasti perjanjian penanggungan hutang ini sifatnya adalah aksesuar. Aksesuar itu mengikuti ya sebagai perjanjian tambahan. Artinya kewajiban utama memang ya ada debitur. Tetapi ketika debitur itu tidak bisa memenuhi prestasi, maka kreditur akan lari kepada penjamin atau penanggung. Itu kamu nanti bisa kamu lihat di situ. Sebentar saya carikan ini kitab undang-undangnya, pasalnya. Kalau untuk perjanjian jual beli itu diawali di pasal 1457. Kalau sewa menyewa diawali di pasal 1548. Itu kamu baca. Kemudian kalau untuk berikutnya adalah nanti saya kasih tugas ini kamu kelompok.
nanti dibahas. Habis sewa menyewa itu panjang masalahnya. Sebetulnya ada perjanjian kerja, tapi perjanjian kerja tadi sudah saya bilang ke Undang-Undang Ketenagakerjaan, jadi udah nggak pakai KUH Perdata lagi. Perjanjian kerja banyak-banyak. Untuk perjanjian penanggungan hutang itu pasal 1792. Kemudian kalau untuk pinjam meminjam itu 1754. Kemudian untuk pinjam pakai sedikit sih. Jadi pinjam meminjam dan pinjam pakai ini ada dalam satu ketentuan ya, di 1759 itu pinjam meminjam 1754. Kalau pinjam pakai 1740. Ya, kamu catat itu. Nah, jadi gini anak-anak, untuk minggu depan kamu buat 6 kelompok. Semuanya ada berapa ini? 20 berapa? 26 apa 25 kamu ini? Satu kelasnya. Berapa Aisyah? 28, Bu. 28 dibagi 6. Berarti 6 kelompok ya. 6 kelompok berarti ada 3 kelompok yang anggotanya 5, ada 3 kelompok yang anggotanya 6. Begitu ya. Jadi masing-masing kelompok membahas hanya 1. Misalnya kelompok 1 membahas tentang perjanjian jual beli. Kemudian kamu cari itu pasalnya yang tadi saya sampaikan, kemudian kamu beri contoh jual beli apa. Kemudian sewa menyewa juga kamu beri contoh sewa menyewa tentang apa, dan seterusnya. Jadi ini kan 5 tambahin 1 sebelum pinjam meminjam. Setelah sewa menyewa itu pinjam pakai, kemudian pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggungan hutang. Sebetulnya anak-anak, kalau kita itu kredit motor, mobil, rumah, itu orang kan menyebutnya kredit. Tapi itu sebetulnya berdasarkan jurisprudensi, itu perjanjian sewa beli. Ya, jadi kalau kita beli mobil atau motor atau rumah dengan cara kredit, itu sebetulnya kalau dalam hukum, dasar hukumnya memang
bukan KUH Perdata, tetapi itu jurisprudensi. Namanya sewa beli. Jadi selama kita nyicil disebut menyewa, disebut penyewa, sampai lunas baru kita disebut pembeli. Ya, kenapa? Selama kita nyicil itu kita disebut penyewa, iya karena sertifikatnya belum ada di tangan kita. Jadi belum sah kita sebagai pemilik, makanya disebut penyewa selama nyicil. Kita sah sebagai pemilik, kita membeli. Kalau membeli kan jadi pemilik ya. Itu ketika lunas dan sertifikat atau BPKB kita terima. Nah itu terobosan baru juga. Nggak ada di KUH Perdata. Makanya adanya di jurisprudensi. Begitu anak-anak ya. Dalam perkembangannya. Mungkin ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Ibu, saya mau nanya. Apa yang banyak? Dari tadi hasil yang nanya, yang lainnya dong. Iya, gimana Siba? Nah, ini dibikin PPT ya, Bu? Atau Iya. gimana? Iya, pakai PPT. Misalnya kelompok kamu jual beli. Jual beli itu apa? Kamu cari dulu dasar hukumnya di KUH Perdata, itu baca aja. Nah, kemudian baru kamu ambil contohnya. Semua ada ketentuannya. Jadi maksud saya, kamu ambil dasar hukumnya di KUH Perdata dulu, kemudian mungkin untuk kasusnya bisa ambil kasus yang sekarang atau yang ada di masyarakat. Tapi masih berlaku ini, pasal-pasal ini tuh masih berlaku. Ya. Supaya tahu apa sih kamu itu kalau misalnya sebagai penjual atau sebagai pembeli, sebagai penyewa atau yang menyewakan. Supaya tahu ketentuannya. Nggak kira-kira gitu, tapi memang ada di dalam KUH Perdata. Gitu ya Nana. Yang lainnya? Ibu mau nanya, maaf ya, Bu. Ya, ini pakai kelompok yang kemarin apa bagaimana ya, Bu? Kemarin juga 6 ya? Atau 5? Kalau 6 ya tetap aja lah, biar enak. Maksudnya biar terdokumentasi kamu ini apa bab ini pembahasannya begitu. Kan kemarin perikatan kan 6 ya, jadi ya sama aja lah. Tapi kalau perikatan dua-dua ya, sebangku-sebangku ya. Oke, yang lainnya? Ada yang ditanyakan? Nanti baru setelah ini kita lihat prakteknya membuat surat perjanjian. Sekarang ini dulu. Kemarin 5 kelompok, Bu. Berarti bikin baru aja ya? Ya, satu lagi. Tadi tapi kan Ibu bilang 3 kelompok 5 orang ya? 3 kelompok 6 orang. Itu iya, kan bukan ada 28. Itu jadi 33, Bu, kalau kayak gitu. Jadi 33 orang. Hah? Bisanya 4 kelompok 5 orang, 2 kelompok 4 orang bisanya. Oh begitu? Iya. Kan 28 ya. Kalau oh iya. Iya sih, iya. Betul. Iya. Oke. Ya, siapa ini? Aulia ya. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Nggak ada, Bu. Sudah cukup. Oke, kalau sudah cukup saya akhiri ya Nana ya. Kamu mulai kerjakan, silahkan. Kamu buka itu pasal-pasalnya. Memang ada beberapa yang sudah nggak kepakai. Misalnya gini, ada pasal tentang menjual dengan hak membeli kembali. Itu ada.
Nah itu dulu jadi memang harus dibicarakan dari awal bahwa ini saya jual, tapi nanti kalau saya sudah punya uang lagi akan saya beli lagi. Itu harus diomongin dari awal, ya. Dan yang membeli harus setuju. Kalau yang membeli nggak setuju ya nggak boleh. Kalau yang membeli itu sudah suka gitu, ya nggak bisa, saya nggak mau. Kalau ini sudah saya beli, udah milik saya seterusnya, misalnya kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya ya udah, tapi nanti harganya naik misalnya gitu. Jadi bisa aja kan itu terjadi, orang itu menjual karena butuh, tapi nanti kalau ada uang lagi saya beli lagi gitu. Tapi bukan gade loh ya, beda lagi, beda. Kalau gade ada lagi perjanjiannya, beda. Begitu. Ya. Oke. Masih ada yang ditanyakan? Kalau tidak, terima kasih anak-anak. Saya akhiri. Silakan udah mulai kerjakan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.